Oke, saya masuk ke Pak Januru. Saya terbayang begini, kalau katakanlah ada upaya untuk melindungi hak dari para guru itu, saya terbayang dengan undang-undang pers, di mana para jurnalis atau rekan-rekan yang bergerak di media, sebelum sampai di kepolisian, mereka harus ada sidang kode etik jurnalis. Apakah secara kebijakan, apakah ini ada peluang untuk menjadikan guru ini terlindungi hak-haknya, di mana ada komite etik di guru sebelum masuk ke pengadilan atau sebelum masuk ke kepolisian, supaya ini tidak terkesan ada kriminalisasi terhadap tugas dan kewenangan dari para guru. Ya, seperti halnya para jurnalis, mereka sebelum masuk ke kepolisian kan mereka harus disidang secara etik dulu. Gitu. Ya, menurut saudara silakan dianalisis. Ya, jadi menurut saya kalau kasus ini kita dekati dalam perspektif kebijakan, saya tetap pada pendapat saya di awal tadi bahwa ini tidak bisa kemudian kita berangkat dari subjektivitas kita sendiri, termasuk cara kita di dalam melihat undang-undang yang menjadi dasar para pihak untuk kemudian menggugat pihak lain, katakanlah guru atau pembelanya guru menggugat laporan dari siswa ini, ya itu tidak bisa jadi yang mau saya sampaikan begini, pihak lain hanya berusaha bagaimana menjadi mediator. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kebiasaan kita. Kita ini terlalu terbiasa menggunakan parlemen jalanan, ya. Seolah-olah kita melakukan upaya pressure untuk mempengaruhi putusan pengadilan. Padahal putusan hakim di pengadilan itu mereka juga punya kode etik seperti yang disampaikan tadi. Mereka tidak ada haknya pihak lain untuk mengatur-ngatur mereka. Ya. Yeah. Nah, yang mau saya sampaikan begini, apakah tidak terpikirkan dari kita bahwa sebetulnya pada kasus ini kan begini, undang-undangnya sudah ada, tapi kembali lagi sekolah tidak pernah membuat kebijakan yang tepat, termasuk pemerintah daerah juga, yang orientasinya bagaimana menjaga harmonisasi dalam pelaksanaan pendidikan antara guru dengan murid, guru dengan lingkungan, ya itu harus terpikirkan. Misalnya beberapa daerah membuat kebijakan tentang zonasi. Zonasi itu sebetulnya jawaban atas, karena mungkin sudah ada fakta juga bahwa banyak anak yang tidak mampu mengakses sekolah, walaupun sekolah itu secara geografis dekat dengan lingkungan mereka. Nah, tetapi kan harus juga ada atraksi dari pengelola pendidikan untuk membuat kebijakan yang bisa menjamin adanya harmonisasi dalam pengelolaan pendidikan tadi. Karena dasar kita ada Undang-Undang Sisdiknas, ya kan? Yang sifatnya melindungi siswa kemudian guru. Kalau guru kan sudah disampaikan tadi Undang-Undang Nomor 14 tahun berapa tadi, ya, tentang guru dan dosen. Itu sebetulnya bisa. Nah, jadi menurut saya karena ini sudah simalakama, sudah sampai ke pengadilan, kita mau tarik sebagai negara hukum, sebagai warga negara yang taat hukum, biarkan proses hukum berjalan. Tetapi kita tidak hanya berhenti melihat proses hukum, tapi pegiat pendidikan, penegak hukum, kita juga harus mengetuk pintu hati penentu kebijakan termasuk sekolah untuk membuat perkakas-perkakas yang saya sampaikan tadi untuk supaya ada harmonisasi dalam pengelolaan pendidikan. Ya. Dan pada akhirnya kalau putusan pengadilan itu tidak memberi rasa keadilan, jalan terakhir kita kan jurisprudensi. Ya. Tapi kita ini jurisprudensi ini jangan kita manai juga secara gegabah. Ya, yang terjadi di Majalengka itu rujukannya jurisprudensi tetap. Artinya hakim mengevaluasi putusan-putusan hakim di pengadilan-pengadilan tingkat banding, ya. Nah, tapi kita juga harus berpikir bagaimana jurisprudensi kita memaksa pihak MA untuk merumuskan satu keputusan yang sifatnya memaksa institusi-institusi yang ada agar melahirkan kebijakan yang bisa merumuskan harmonisasi tadi.
Kalau menurut saya itu. Iya. Apakah dalam segi kebijakan? Karena begini, saya melihat ini bukan pada perspektif korban dan pelaku, tetapi seakan-akan ada sebuah sistem di dalamnya yang menjadikan antara guru dan siswa ini menjadi korban dari sistem pendidikan itu sendiri. Gitu. Ya, katakanlah ada pengakuan dari para guru bahwa ini undang-undang perlindungan anak disalahpahami, sedikit-sedikit lapor ke polisian. Tetapi dari orang tua siswa juga merasa, kalau kita tidak lapor ini, nanti anak saya jadi korban lagi dalam pendidikan. Ini apakah ada sebuah sistem yang harusnya kita revisi supaya baik itu anak maupun guru itu mempunyai perlindungan yang sama gitu. Ya, silakan. Kalau saya, jadi begini, esensi dari kebijakan itu kan sebetulnya operasionalisasi, ya kan? Untuk kita merumuskan satu keputusan-keputusan yang bisa memungkinkan undang-undang pendidikan itu berjalan maksimal dalam pengelolaan pendidikan. Yes. Saya ambil contoh misalnya begini, di sekolah kita punya yang namanya komite. Sekolah juga memiliki, katakanlah apa ya, BK ya. BK ya. Bimbingan konseling. Iya, harusnya undang-undang pendidikan yang menjadi rujukan siswa, ya kan? Undang-undang perlindungan anak itu harus menjadi media bagi BK maupun komite untuk kemudian melakukan sosialisasi bahwa ini loh undang-undang yang menjadi rujukan Anda semua untuk berinteraksi dalam pelaksanaan pendidikan ini. Ya. Terus pemerintah harus juga merumuskan kebijakan bahwa komite itu tidak bisa kita percayakan satu orang saja, apalagi kalau komite itu yang menunjuk kepala sekolah. Ya. Kalau kita melihat daerah-daerah yang maju seperti di Jawa, komite itu anggotanya adalah seluruh orang tua murid. Sehingga partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pendidikan itu betul-betul bisa terbuka ya. Yeah. Jadi ada nuansa yang bisa memungkinkan publik bisa mengamati secara langsung pengelolaan pendidikan. Yeah. Oke. Saya masuk ke Pak Iwan. Tadi sebenarnya belum dijawab secara rinci tadi terkait dengan apakah guru ini perlu dibentuk komite etik sebelum masuk ke peradilan atau ke penuntutan hukum gitu. Apakah perlu guru itu dibuatkan komite etik untuk mengevaluasi etika dari guru sebelum itu masuk ke ranah hukum? Itu pertanyaan saya. Ke Pak Iwan dulu ya, karena Pak Iwan kan banyak mengajar ini calon-calon guru ini. Silakan. Ya, ya. Oke, baik Pak Darmin terkait etika guru. Sebenarnya saya harus mulai dari awal ini, Pak Darmin. Siapa? Siap. Terkait dengan etika dalam kegiatan proses belajar mengajar ataupun cara-cara metode pembelajaran yang baik dan tepat. Nah, kita mulai dari masalah, saya ingin mulai dari masalah kekerasan, asal usul dari kekerasan dalam pendidikan sebenarnya. Nah, asal usul kita tahu bersama bahwa asal usul kekerasan dalam pendidikan itu dimulai dari masa kolonialisme penjajahan Belanda yang membawa kekerasan dalam pendidikan itu di masa penjajahan. Kenapa digunakan kekerasan dalam pendidikan? Karena pada saat itu penduduk lokal Indonesia ingin dikendalikan atau dikontrol berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh kolonialisme. Makanya anak-anak pribumi pada saat itu dididik supaya patuh berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh penjajah. Nah, kemudian kekerasan itu tetap berlangsung sampai setelah masa kemerdekaan Indonesia. Tetap diadopsi kekerasan itu untuk mempertahankan otoritas dari guru, bahwa mereka itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang berhak untuk mengendalikan anak didik atau peserta didik ataupun anak-anak kita. Nah, apa dampaknya kemudian yang terjadi? Dampaknya yang terjadi adalah kurangnya kreativitas, pola pikir, gangguan, kecemasan, rasa takut anak untuk belajar, rasa takut anak kepada guru.
dan hal-hal lain, banyak hal-hal negatif yang terjadi, terutama masalah psikologis siswa ataupun anak didik. Itu yang dampaknya dari kekerasan ini. Itu terus dipertahankan sampai pada era reformasi, dirubah dengan berbagai peraturan dikeluarkan, bahwa cara-cara mengajar sudah ditetapkan kepada guru-guru kita ataupun calon guru kita, sudah diberikan pandangan-pandangan ataupun cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, seperti yang disampaikan tadi pembicara kita, disampaikan bahwa taman siswa atau taman belajar, bahwa tempat belajar itu adalah tempat yang menyenangkan, memberikan kemerdekaan emosional kepada anak didik kita supaya lebih kreatif. Bapak, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita mengkaji negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju. Kita lihat misalnya Finlandia, Singapura, Jepang, apakah mereka menggunakan cara-cara kekerasan? Tentu saja tidak. Mereka tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi dengan cara-cara yang lebih humanis, pendekatan emosional, komunikasi, dialog, mengajak siswa, mendekatkan rasa emosional guru kepada siswa, menciptakan lingkungan yang nyaman. Itu yang dilakukan oleh negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju. Tetapi kita sampai saat ini justru masih ada kekerasan. Dalam tanda kutip, saya tidak mengatakan bahwa kasus ibu ini adalah sebagai sebuah kekerasan yang betul-betul terjadi. Tetapi apabila ini terjadi, sayang sekali dengan sistem pendidikan kita. Nah itu, tetapi ada hal lain yang dipertimbangkan tadi terkait dengan kemanusiaan. Masalah kemanusiaan juga disampaikan Pak pembicara tadi, bahwa ibu ini sudah mengajar 16 tahun. Dan ini kita lihat dari sisi kemanusiaan, bahwa kasihan dengan honor yang sekian-sekian tiba-tiba dipenjarakan ataupun diminta denda 50 juta, kan itu melanggar juga keluar dari sifat naluri kemanusiaan tadi. Itu yang perlu dipertimbangkan juga seharusnya apabila memberikan putusan. Bukan memang apabila memang betul-betul melakukan kesalahan, tetapi harus dipertimbangkan juga dari sisi kemanusiaan. Tetapi lagi-lagi hukum yang akan berbicara. Seperti itu saya kira Pak Darmi. Oke, saya masuk ke Bung Anton terkait dengan pendidikan yang menyenangkan tadi gitu ya. Ya, kalau pendidikan yang menyenangkan itu ya katakanlah guru dan siswa gitu ya. Sekarang kita melihat apakah memang pendidikan yang menyenangkan itu sudah terimplementasi dengan baik dalam realitanya. Ini tadi kan teorinya gitu. Atau memang ya jauh panggang dari apinya gitu ya. Jauh dari harapan kita. Silakan. Ya. Terima kasih Bang Moderator. Ketika tiba di Bau-Bau, sekaligus juga saya selain aktif dalam pendidikan inklusi, saya juga sebagai fasilitator anak di Kota Bau-Bau. Dan selama ini, ketika kemudian bertemu anak-anak, satu pertanyaan saya sih sebenarnya pada mereka, tebak-tebakan kayak gitu. Ada 3 hal yang paling ditunggu-tunggu anak di sekolah. Sampai sekarang pun anak-anak yang saya temui, baik kemudian di sekolah, di luar sekolah, di ujung utara Kota Bau-Bau, ujung selatan, itu belum ada yang tidak setuju dengan 3 tebak-tebakan ini. Apa itu? Apa yang paling disukai di sekolah? Yang pertama itu bel keluar main, paling disenangi. Kemudian yang kedua, bel pulang. Bel pulang. Itu disenangi lagi. Dan yang ketiga, kabar kalau guru tidak masuk. Tidak masuk. Nah, itu senang sekali tuh semua anak-anak. Itu yang ketiga tadi sudah ada di otak saya. Iya. Kamu tebak. Artinya Bapak juga bisa tebak juga. Iya. Artinya bahwa dari riset-riset sederhana itu di Kota Bau-Bau, bahwa kita perlu inovasi untuk menciptakan ekosistem yang humanis, yang adil, yang menyenangkan di dalam pendidikan kita. Senang pun itu tidak cukup, karena kalau senang dalam sekolah, apa bedanya sama ulang tahun? Iya. Wah, senang-senang saja nih kita. Tapi tujuan dari pendidikan bagaimana kemudian melahirkan insan-insan akademis yang bisa memberi manfaat kepada lingkungan sekitar. Nah, itu belum
tidak tercapai kalau cuma senang saja. Ya. Sehingga saya pikir bahwa perlu kita kemudian mengadvokasi kurikulum kita untuk tidak sentralistik, tapi desentralisasi. Dengan desentralisasi, seluruh potensi, budaya, keunikan daerah bisa diakomodir sehingga anak-anak kita yang energinya besar itu tidak meninggalkan kampung halaman kita ketika kemudian lulus dari sekolah. Di desa-desa ini kan terjadi sebuah gerakan kolektif, sarjana-sarjananya meninggalkan kampung karena mencari penghidupan di kota. Ya. Sehingga potensi desa itu tidur, lahan pertanian, nelayan. Coba tanya anak-anak kita, siapa di sini yang masih mau jadi petani sama nelayan? Kan tidak ada. Nah, kita yang secara kemudian sistemik belajar kurikulum yang sentralistik, di mana sentralistik banyak mengambil contoh di suatu daerah, yang kita bahas itu daerah itu. Kita bahas tentang kereta api, tapi kita lupa bagaimana tentang Oputaiko. Nah, sementara disrupsi itu membunuh yang mekanistik seperti itu. Hafalan-hafalan dan lain-lain sebagainya itu bakal dibunuh sama artificial intelligence. Yang kita butuhkan adalah bagaimana daerah ini senang, lalu kita kemudian mengangkat identitas kita. Apa identitas kita? Akar budaya, bagaimana kemudian alam bau-bau ini bisa termaksimalkan dengan baik, teroptimalkan dengan baik. Bagaimana kemudian anak-anak selain senang, mereka tahu bahwa visi kita itu adalah tidak jauh-jauh meninggalkan daerah, tapi kemudian membangun kampung halaman ini, sehingga kampung halaman kita ini tidak kemudian tidur seperti ini. Nah, ini kan ada kemudian sebuah pemandangan yang agak lucu ketika banyak kemudian SDM yang menganggur dan kemudian lingkungan kita yang tertidur, dua-duanya sama-sama tertidur ya. Nah, ini perlu kemudian kita membuat inovasi-inovasi pendidikan, tidak hanya kemudian senang, tapi kemudian kita mulai mengambil potensi-potensi identitas kita di tiap-tiap daerah. Dan hari ini dengan adanya disrupsi, justru yang yang kemudian ditekankan, difokuskan oleh Kementerian Pendidikan maupun kementerian-kementerian lain itu adalah bagaimana membangun blue economy, bagaimana kemudian membangun ekonomi kreatif, di mana sumber dayanya itu bukan pada kemampuan kita untuk menarik akar-akar budaya, potensi alam dan lain-lain sebagainya yang dimiliki oleh daerah. Perlu memang kita tahu daerah kita senang bahagia dalam belajar, lalu bagaimana kita membangun ekosistem yang inklusif. Karena sekarang pendidikan kita sangat eksklusif sekali. Kita memapping misalnya dalam contoh misalnya dalam perekrutan siswa baru. Saya setuju sekali dengan apa yang kemudian digagas oleh Mas Kadis kita di Kota Bau-Bau itu. Selain kemudian zonasi, juga dibarengi dengan inginnya, walaupun baru sebatas wacana, tapi rencana beliau guru-guru ini itu digilir juga di sekolah-sekolah yang lain. Kan agak tidak adil misalnya. Kalau seumpama zonasi hari ini siswa misalnya yang sekolah unggulan itu di daerah A, lalu kumpulan-kumpulan gurunya itu di daerah B yang berkualitas. Nah, yang di bagian A ini masuk dalam lingkaran setan. Sudah gurunya kemudian kurang berkualitas, dana bosnya sedikit karena siswanya sedikit. Fasilitasnya juga kurang memadai, ya sudah lingkaran setan. Ya, jadi biarkan mereka zonasi ini, sehingga dengan adanya penggiliran tenaga pendidik ke sekolah-sekolah itu ada keadilan, sehingga walaupun kemudian sekolah yang berada di pesisir itu atau terpencil itu bisa merasakan kualitas guru yang berkualitas. Ya, saya kembali ini terkait dengan masalah etika ini, karena ada banyak informasi yang saya dengar dari guru bahwa ada perbandingan antara etika anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang gitu. Kalau dulu itu sopan sekali gitu. Ini pengakuan dari para guru. Dulu itu sopan sekali. Kalau guru sudah masuk dalam kelas itu pasti itu sudah berbondong-bondong itu. Bahkan sebelum masuk kelas itu mereka sudah menunggu guru gitu. Sekarang itu ya seakan-akan tidak dihormati gurunya gitu. Ini adalah apakah sebuah pandangan yang subjektif saja atau memang itu sebuah realita gitu yang menurut kita gitu. Jadi ada banyak juga diskusi-diskusi di media sosial yang
membuat saya itu harus kemudian mengambil logika-logika balik. Misal seperti ini. Dulu kita itu diajar keras dan alhamdulillah kita sukses. Ada misalnya satu palura, saya ini sukses jadi palura seperti ini ya karena dulu itu saya dipukul, dikebukin, dijewer. Langsung saya beritahu, kalau begitu kurang jewernya ini, kurang pukulnya karena masih jadi palura. Ya coba kalau kemudian dipukul lagi, dikerasi lagi, wah supaya bisa jadi gubernur, bisa camat, bisa kemudian jadi bisa jadi presiden ya. Dan kalau perlu juga ini dilembagakan dan dijadikan bimbel gitu. Kalau mau sukses, masuk kemudian ke padepokan ini Anda dipukul sukses. Jadi kemudian petinggi-petinggi atau kemudian bisa jadi sekjen PBB. Tapi kan tidak ada yang seperti itu. Artinya bahwa bahkan dalam akademis maupun kemudian realitas masyarakat awam itu secara realitas sadar bahwa kekerasan itu tidak ada korelasinya kemudian dengan pembenahan mental, kemudian dengan kesuksesan dan lain-lain sebagainya. Justru malah kesuksesan itu irisannya dengan apa? Saya ambil contoh juga karena mereka ambil istilah sukses dari lurah. Oke. Saya ambil contoh juga dari Michael Hart yang kemudian menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 5 itu didikannya tidak ada yang keras. 5 itu tidak ada yang keras. Tidak ada yang keras. Rasulullah itu bagaimana kemudian diajar dengan lemah lembut. Mahatma Gandhi juga Gandhi seperti itu. Newton, Nabi Isa, semuanya itu dengan pendidikan yang dasarkan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Oke. Kalau Anda kemudian setuju dengan model pendidikan kekerasan, berikan saya kemudian tokoh yang bisa melampaui 5 tokoh itu. Nah biasanya itu tidak bisa dijawab, Bang. Hitler biasanya. Saya mau ingin beda lagi terkait dengan masalah ini ya, masalah guru ini. Setuju tidak bahwa ini gerakan-gerakan guru ini untuk meminta keadilan kepada para hakim di pengadilan, bahwa mereka berbondong-bondong ke pengadilan untuk meminta, atau dalam bahasa lainnya adalah ada upaya untuk menekan ya gitu, supaya ada keberpihakan hukum itu kepada guru Ibu Supriyani. Setuju tidak dengan itu? Sebenarnya saya tidak hanya setuju dari kaum guru, tapi juga seluruh mereka yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan itu punya nurani yang terusik ketika kemudian gurunya itu diarahkan atau tidak dihargai, tidak diapresiasi, bahkan sekarang pun benar atau tidak nanti kita lihat di fakta-fakta persidangan, bahkan sampai kemudian diminta 50 juta dan lain-lain sebagainya. Meskipun itu bukan fakta hukum ya. Ya, itu adalah sebuah pengakuan yang harus dibuktikan dalam persidangan gitu. Semuanya akan kembali ke persidangan. Saya kembali ke Pak Safri ya. Nanti sebentar saya minta closing statement dari para narasumber ya. Masih adakah peluang kepada Ibu Supriyani ini untuk bebas ya, terserah gitu di pengadilan gitu. Masih adakah gitu, atau ini ya nanti akan dihukum seperti tadi, tuntutan yang 5 tahun penjara gitu ya? Silakan diberikan tanggapannya. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tersebut, tentu kalau dilihat dari kacamata hukum, saya bukan hakimnya ya, saya bukan hakim atas perkara tersebut, tidak bisa menentukan bahwa dia bebas atau tidak. Tapi dari sisi hukumnya saja, ya, dari alat bukti yang digunakan saja itu sangat sulit untuk dibuktikan. Ya, pertama tadi terkait dengan ya tadi sabi dan lain-lain. Sebenarnya untuk membuktikan kekerasan itu mudah. Cukup membuktikan bahwa alat bukti yang digunakan itu digunakan oleh terdakwa. Itu saja. Tapi sampai hari ini bukti tersebut itu tidak bisa dibuktikan karena yang namanya sapu itu tidak bisa bicara. Yang bisa bicara itu adalah bukti saintifik. Ya, harusnya kan dites bahwa di situ ada sidik jadinya saudara terdakwa dan lain sebagainya.
yang mengarah kepada terdakwa, tapi yang dibawa di pengadilan hari ini yang sepanjang yang saya ikuti itu tidak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama saya sangat tidak sepakat kalau kita mengatakan bahwa kita menyerahkan kepada hakim pada perkara ini. Tidak bisa. Alasannya gimana? Ya. Alasan pertama adalah bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan hukum, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan. Ya. Persoalan yang menyentuh hati nurani kita. Ya. Itu kenapa kemudian mereka-mereka yang hari ini kemudian datang ke pengadilan tidak dibayar oleh terdakwa. Karena kenapa? Karena kultur masyarakat kita ini adalah gotong royong. Ketika seseorang disakiti, maka kemudian kita harus membela. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga kemudian perkara-perkara seperti ini sebenarnya sudah terlihat. Salah satunya adalah jurisprudensi. Tadi saya katakan bahwa jurisprudensi itu bisa menjadi rujukan hakim. Kalau kita lihat tadi yang Pak sampaikan, itu persis sama kasusnya. Persis sama dengan jurisprudensi tahun 2003 tadi itu. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh ibu guru ini, karena meskipun kronologisnya agak berbeda, tapi itu pada ranah sekolah dia lakukan, bukan di luar ranah sekolah. Sehingga kemudian tadi saya juga tidak sepakat bahwa undang-undang guru, Sisdiknas, dan kemudian perlindungan perempuan dan anak itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak. Dia menjadi suatu sistem yang sama untuk melindungi siapa? Untuk melindungi guru dan siswa. Persoalannya kita ini adalah hukum kita ini adalah bukan hukum asli kita. Ini kan adalah hadiah atau warisan dari Belanda. Sehingga kemudian kita ini memang karakter hukumnya ini adalah apa-apa sering melapor di kepolisian. Pada fungsi dari hukum tadi itu adalah bagaimana melindungi hak-hak masyarakat, hak-hak warga negara. Sehingga kemudian tadi tidak boleh dipisah-pisah. Dalam konteks kebijakan juga tidak boleh dipisah-pisah. Politik dan hukum itu menjadi satu kesatuan. Katanya Prof. Mahfud MD, politik itu dia relnya, ya, kereta apinya adalah hukumnya. Jadi tidak boleh dipisah, jadi satu kesatuan dia. Karena kalau dipisah itu akan terjadi penyimpangan. Nah sehingga kemudian perspektif inilah sebenarnya yang dibawa adalah perspektif kolonial, selalu memisah-misahkan. Ya. Padahal ini menjadi satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Apa yang ingin saya sampaikan adalah kita ini terlalu banyak aturan hukumnya sampai kita bingung yang mana yang kita mau gunakan. Tadi Pak Hos tanya, persoalan ini sebenarnya selesai di sekolah. Salah satu sarana prasarana yang harus dibentuk adalah komite etik. Kalau komite etik di sekolah sebagaimana undang-undang guru dan Sisdiknas itu memang sudah memberikan mandat kepada sekolah untuk membuat komite etik. Di mana dasarnya? Dasarnya adalah hak imunitas guru. Ya. Karena jangan kita bawa perspektif dari barat bahwa etika dan moral itu harus dipisah. Etika dan hukum itu satu kesatuan. Di mana etika dan moral itu adalah sumber pembentukan hukumnya kita. Itu kita sudah sangat lihat di dalam Pancasila ya. Nah, sehingga kemudian mekanisme penyelesaiannya ini karena tidak jalan di sekolah komite etik harusnya ketika ada kasus seperti ini dia ini mengevaluasi perilaku dari guru ini, benar tidak dia melakukan kekerasan. Kalau memang terbukti maka dia disanksi etik dan selesai di situ, tidak boleh lagi keluar. Dan kalaupun ada pengaduan dari pihak korban terhadap kasus ini, komite etik sudah memutuskan, maka hak imunitas tadi itu sudah berlaku. Dia dilindungi karena sudah diberikan sanksi gurunya. Ya, sehingga kemudian ini yang tidak terjadi akibatnya terjadi sampai pada proses persidangan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam perkara ini? Tentu dalam upaya hukum kita, karena ini sudah masuk di eksepsi kemudian pembuktian, tentu kita sebagai warga negara perlu mengawasi jalannya proses persidangan ini. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Sekarang dari Pak Gabur pernyataan terakhir ya terkait dengan kasus ini, silakan. Ya, terima kasih Bang Darmi. Saya mau ingin lihat ini dari dua kacamata hukum. Yang pertama itu adalah dalam perspektif normatif,
bahwa memang secara normatif kasus ini sudah berjalan secara apa yang diinginkan dalam undang-undang, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana juga, secara formulir, secara hukum formulir juga sudah berjalan. Dan memang tugas dari kedua belah pihak itu adalah bagaimana membuktikan bahwa tindakan pemukulan itu kalau di pihak ibu guru juga itu harus melakukan pembelaan bahwa memang betul-betul dia tidak melakukan dengan bukti-bukti yang ada atau dengan saksi-saksi yang ada. Dan dari pihak korban juga memang harus betul-betul membuktikan. Kenapa? Karena memang secara undang-undang ini juga dijerat dalam pasal undang-undang perlindungan anak. Dan secara normatif memang kalau memang ibu guru terbukti, maka memang sesuai pasal 80 ayat 2 itu ibu guru itu akan terjerat kalau memang terbukti, mau tidak mau harus dijerat dengan dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 100 juta. Semoga itu, tidak terbukti ya. Tetapi dalam perspektif secara empiriknya dalam hukum juga itu hakim itu punya hak prerogatif untuk menilai, tidak hanya berdasarkan pada undang-undang normatif, tetapi juga memang melihat hakim juga memang harus mampu melihat fenomena-fenomena atau melihat mengkaji lebih dalam peristiwa-peristiwa, termasuk tadi tuntutan-tuntutan yang terjadi di luar hukum, atau misalnya tadi ada beberapa gerakan PGRI dan sebagainya untuk mendukung Bu Guru. Dari sisi kemanusiaan juga memang hakim juga punya pertimbangan itu. Secara normatif dan secara empiris juga memang harus berjalan beriringan, karena untuk mencapai kepastian hukum memang hukum itu harus betul-betul dijalankan sesuai apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Tetapi dalam membuat putusan, hakim juga memang betul-betul harus adil. Kenapa? Karena memang di situ dalam kasus pidana juga dalam kasus pidana juga hakim harus melihat juga dari latar belakang atau dari pertimbangan sosial yang lain atau pertimbangan yang lain. Oke. Terakhir saya minta wejangan ya. Sebelum saya minta closing statementnya dengan para narasumber, saya minta wejangan karena ini ada senior kita yang di depan ini, ya seniornya para senior gitu. Ya, kepada Bang Bentar, ya kami meminta wejangan singkat, padat dan jelas. Ya mungkin ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 menit lah gitu. Ya silakan. Terima kasih Pak Moderator, hostnya, bahwa diskusi kita malam ini sangat produktif, meskipun kita tidak mengambil suatu kesimpulan, karena persoalan hukum itu kan pada prinsipnya tidak bisa mendahului keputusan pengadilan antara proses. Yang kedua, bahwa persoalan guru ini adalah persoalan di dunia pendidikan. Menurut Khalid Majid itu bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Ya, seperti itu. Tentu orang yang memanusiakan manusia ini adalah guru yang betul-betul cara pikirnya itu rasional. Rasional dalam arti bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan pada dunia pendidikan. Sekalipun seorang anak mungkin itu adalah berlebihan dalam arti kata bahwa dia paling nakal, ya paling nakal. Itu saya selama saya kuliah sekolah di SD hanya 1 kali saya dikasih oleh guru, dan guru tersebut adalah guru PMP.
saya disuruh membacakan PP, tapi saya tidak perhatikan guru itu, sehingga saya dipanggil dan kemudian dia suruh saya berdiri, lalu dia tampar saya perempuan, guru perempuan seperti itu. Kemudian guru ini tentu kita akan lihat pada proses perjalanan pengadilannya nanti, kalau masih ada proses ya, kalau tidak terhenti. Jadi kita masyarakat akan menilai bahwa polemik ini sebenarnya yang keliru dalam hal mengambil kebijakan untuk murid ini adalah si A atau si B. Nah, itu karena ini adalah persoalan hukum sekarang ya, yang tidak bisa ditarik keluar lagi. Iya, betul. Tidak bisa. Ini sudah berjalan. Masalah aktivisnya para guru itu adalah aspirasi dari para guru itu sendiri untuk membela teman. Ya, dengan memberikan banyak pengalaman mereka, dengan memberikan banyak contoh kepada hakim. Ya, siapa tahu hakim nanti ada niat baik untuk menerima aspirasi para guru itu, sehingga keputusan mereka juga betul-betul bersifat bijaksana dalam kataannya. Nah, ini yang saya lihat. Nah, kemudian dari pihak korban itu dari orang tuanya. Kalau dulu saya mengganggu guru di sekolah, pulang di rumah orang tua saya menunggu dengan rotan, ya. Nah, itu bapak saya itu adalah seorang guru yang disampaikan oleh Pak Intan pertama itu, bahwa ini adalah hukum kita di pendidikan ini masih memakai pola pendidikan tukang tembakau, buruh tembakau di zaman VOC. Saya sampaikan tadi ya. Itu. Iya. Ya itu feodal sekali pada zaman itu. Sampai sekarang masih disebut guru-guru feodal itu ya. Guru feodal itu mungkin cara berpikirnya itu masih memakai pola kekerasan itu ya. Iya. Nah, saya ini adalah orang yang terakhir di zaman itu, lalu kemudian terhenti pola-pola itu. Ya. Guru-gurunya kita di Kalilupa itu ya di tampeleng gitu kan, bukan tampeleng biasa, tampeleng para guru itu. Tampelengnya itu ya kadang murid itu dia merangkak tangan zaman dulu. Nah, sekarang tidak ada. Mungkin karena akibat daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dalam undang-undang yang kita sebut bahwa tidak ada kekerasan ini. Iya. Guru kepada murid ataupun sebaliknya. Ya, karena ini kan pendidikan inilah bagaimana menyelesaikan manusia itu ya. Seperti sampaikan Mas Anton tadi yang Pak Januri bahwa ada pola pendidikan ini seperti komite sekolah itu ya, itu kan kebijakan. Kode etik itu kan adalah sebuah tanda itu bahwa para guru itu harus memegang etika-etika seperti ini, lalu kemudian bisa dinilai sebagai orangnya baik. Ya, kalau Pak Anton tadi mengatakan bahwa ini adalah taman itu ya. Taman itu kan kalau kita masuk taman kan tidak ada yang merusak taman. Iya. Menyenangkan semua. Harus diangkat baik semua. Seperti wali kota Risma di Surabaya dulu, ya ada yang menginjak rumput, bangun, tetapi kemudian yang menginjak rumput itu Surabaya itu ditangkap ya. Ditangkap karena merusak taman yang sudah dibangun oleh Ibu Risma saat itu. Ibu Risma. Dan alhamdulillah masyarakat Surabaya akhirnya sadar itu. Maka disinilah yang disampaikan tadi bahwa harus ada kesadaran diri kita, kolektif kita untuk memberi pendidikan yang produktif kepada masyarakat dan tidak ada kekerasan. Ya, saya kira kekerasan inilah yang paling kita tidak setujui. Tetapi kalau ada setelah kita berbicara dalam hal demokrasinya, mari kita berbicara bagaimana menjadi yang baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, bahwa mari kita mengajari yang baik dengan cara membangun
kesadaran kritis kita atau kolektivitas secara sesadar-sadarnya, karena hukum tidak akan menghukum kita, memberikan sanksi kepada kita kalau kita sadar. Oh. Saja. Oke, makasih banyak wejangannya Pak Wilkar. Sekarang saya mulai dari Pak Ridwan untuk memberikan closing statement karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Darmin selaku moderator. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tadi, dimulai dari kasus masalah Ibu Supriyanti di Konawe Selatan. Saya berharap beliau tidak betul-betul melakukan kekerasan seperti yang dituduhkan pada saat ini. Kalau memang betul-betul melakukan kekerasan, justru ini mencederai sistem pendidikan kita. Lagi-lagi kita kembali pada sistem yang menerapkan membuat kepatuhan anak didik kita itu dengan cara-cara yang tidak humanis, dengan pendekatan-pendekatan yang keluar dari ranah pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya berharap kita sebagai pencetak guru di masa depan, dalam hal ini akademisi yang mencetak guru, perlu meningkatkan kualitas guru-guru kita, sehingga hal-hal yang semacam sifatnya yang semacam ini tidak akan terjadi lagi. Dan yang ketiga, seluruh guru perlu mengetahui batasan-batasan yang bisa dilakukan dalam hal mendidik. Kemudian perlu mengetahui metode-metode yang baik dalam mengajar, dalam melakukan proses belajar mengajar, atau cara-cara yang baik dalam mendidik anak-anak. Kemudian ada poin yang diperdebatkan di sosial media, karena saya sendiri yang memberikan komentar di salah satu video. Saat ini komentar saya sudah sangat viral dengan berbagai macam argumentasi, ada sudah beratusan itu. Apa komentarnya itu, Pak? Tapi mengatakan bahwa seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya kualitas pendidikan di era 80-an itu menciptakan generasi yang lebih patuh dan lebih baik ketimbang generasi Z yang sekarang, seperti yang disampaikan di awal tadi. Tetapi saya sampaikan bahwasannya justru generasi-generasi di era 80-an mungkin dalam tanda kutip ada banyak faktor yang menyebabkan di generasi dulu kita kurang kreatif dalam banyak hal. Mungkin salah satu faktornya adalah akses teknologi, tetapi bisa juga dalam tanda kutip kita takut memberikan argumentasi atau pendapat-pendapat. Kita takut berkreativitas di luar apa yang diperintahkan oleh guru maupun orang tua kita, karena tekanan-tekanan. Kita dibatasi bahwa hal yang bisa dilakukan itu hanya jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh sekolah ataupun pendidikan itu sendiri. Jadi kita tidak boleh keluar dari jalur, makanya membunuh kreativitas anak. Saya sampaikan bahwa itu justru membunuh kreativitas kita. Justru anak-anak generasi Z yang sekarang, yang cenderung bebas, sekarang ada berlaku lagi Merdeka Belajar, itu justru mereka cenderung lebih kreatif, karena mereka tidak dibatasi dengan pola-pola asuh yang ada batasan-batasan yang cukup ketat tadi. Itu yang saya sampaikan. Kemudian banyak sekali tanggapan. Saya balas dengan berbagai macam argumentasi, dan rata-rata yang mendukung ini adalah generasi-generasi 80-an. Dan saya juga salah satu yang mendapat hukuman kekerasan di waktu SMP, dan rata-rata yang menjadi modeling saya pada saat sekolah itu adalah guru-guru yang memiliki karakter yang sabar, kemudian yang baik dengan cara-cara yang baik, bukan mereka-mereka yang melakukan kekerasan dalam proses belajar mengajar. Makanya ini tanda kutip, saya berharap ada banyak modeling guru yang dijadikan oleh anak didik kita supaya bisa cenderung rajin atau giat belajar. Saya bisa giat belajar dan terus ada satu modeling guru biologi yang cara mengajarnya bagus, yang cara penyampaian bagus dengan kesabaran yang tinggi. Makanya saya ambil biologi. Dan saya mempelajari biologi. Dan sampai hari ini sampai hari mengajar di program studi biologi. Mengajar di program studi biologi karena modeling tadi. Makanya saya berharap ada modeling-modeling ini, karena tidak mungkin guru-guru yang
melakukan kekerasan akan dijadikan model bagi seorang anak untuk bisa melakukan hal-hal yang kreatif, justru akan menirukan cara-cara yang dilakukan oleh guru dengan kekerasan, mendidik anak dengan kekerasan, mendidik istri dengan kekerasan, sebagai contoh memukul atau apa, itu justru akan diadopsi oleh anak didik kita. Maka dari itu saya berharap untuk guru-guru atau calon guru sebisa mungkin untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan menghindari kekerasan yang menyebabkan traumatik ataupun gangguan psikologis pada anak-anak generasi kita. Terima kasih. Mungkin itu Pak Darmin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada teman-teman maupun yang menyaksikan argumen-argumen saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Bang Yandoro, silakan. Terima kasih. Jadi terakhir yang mau saya sampaikan kaitannya dengan apa yang kita diskusikan ini adalah kasus yang menimpa guru siapa namanya? Supriyan. Bu Supriyani ini sekali lagi menjadi tantangan sekaligus ujian bagi kita, ya. Tantangan bagi pengelola pendidikan, ujian bagi institusi-institusi yang bertanggung jawab untuk melembagakan yang namanya undang-undang tadi, termasuk mengoperasionalisasikan undang-undang untuk segera merumuskan kebijakan yang bisa mendukung masifnya undang-undang yang ada. Ya. Terus yang kedua, bagi para pihak yang hari ini sedang berperkara, baik guru dengan siswa, tidak usah khawatir. Ada undang-undang. Cuman yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai penuntut ini adalah bagaimana melihat cara yang dilakukan oleh hakim pada saat persidangan. Jangan sampai yang dia gunakan hanya pendekatan normatif seperti yang disampaikan Pak Kapur tadi, hanya mempelototi nas dalam kitab atau dalam undang-undang yang menjadi rujukan mereka untuk mengambil keputusan. Ya, artinya apa? Prediksi saya, ya ini subjektif saya, dengan melihat situasi yang terjadi pada saat ini, konteks kenapa guru melakukan kekerasan. Ya kan? Kalau kemudian guru melakukan kekerasan, katakanlah konteksnya untuk mendidik, ya tinggal dilihat dampak dari yang dilakukan guru itu pada siswanya seperti apa. Kalau menimbulkan traumatis, menimbulkan dampaknya misalnya siswa akan semakin takut untuk datang di sekolah, maka guru harus besar hati untuk menerima sanksi. Ya. Tapi kalau kemudian konteksnya tidak sampai ke arah sana, maka saya hakul yakin Bu ini akan bebas. Akan bebas. Oh, pelatihan terakhir kita jurisprudensi, saya setuju. Ya. Kemudian terakhir yang mau saya sampaikan bahwa pendidikan ini bukan saja menjadi tanggung jawab sekolah, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Karena itu komunikasi antar segitiga antara guru, sekolah, dan orang tua murid ini harus betul-betul dijaga. Kembali lagi, untuk bisa menjaga ini, harmonisasi ini harus diikat dalam satu ikatan yang saya sebut dengan kebijakan pendidikan tadi. Itu. Oke. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung Anto. Oke Bang, terima kasih. Ketika Jepang dibombardir hangus 1945, pertanyaan pertama Kaisar Hirohito itu, berapa Supriani yang masih bertahan? Bahwa kemajuan sebuah negara dimulai dari peradaban dan guru menjadi ujung tombak dari peradaban itu. Supriani adalah realita kita dalam memperlakukan bagaimana guru-guru kita hari ini. Kita masih punya banyak utang, kita masih punya banyak kewajiban untuk mesejahterakan, terutama kesejahteraan guru-guru kita, sehingga mereka bisa kemudian secara waras, secara kemudian bahagia bisa mengajar anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang penting juga bahwa banyak anak-anak kita
yang dipersepsi nakal, bodoh, bahkan dikatakan gagal oleh sekolah, bahkan gurunya, itu bukan karena secara substansi anak itu mau nakal. Belum saya temukan anak yang tiba-tiba bangun tahajud tengah malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jadikan saya anak nakal. Belum ada. Anak-anak yang datang hari ini adalah anak-anak yang oleh guru saya Pak Munif itu adalah masterpiece, karya agung Tuhannya. Karena Allah tidak akan mungkin mencipta produk-produk yang gagal, kesabaran kita saja yang diuji. Kemudian hal penting dalam pendidikan kita adalah bagaimana kemudian kita mulai pendidikan dari rumah, home based education. Bahwa rumah adalah sekolah utama dan orang tua adalah guru utama. Masalah-masalah yang terjadi akibat diskomunikasi di 3 lingkaran emas tadi itu, segitiga emas tadi itu, seandainya kemudian terjadi harmonisasi antara komunikasi guru, komunikasi sekolah, dan orang tua, saya rasa hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga menguras energi sekolah, menguras energi bangsa untuk diskusi pada hal-hal yang tidak penting, sementara kita lupa bahwa jantung pendidikan dari Indonesia, semisal kesejahteraan guru, bagaimana kemudian guru-guru ini dilatih sehingga diberi pendidikan yang luar biasa, sehingga pendidikan kita itu tidak hanya yang berkualitas itu di ujung-ujung saja, Pak. Yang profesor itu ketika kemudian di hulunya, di kampusnya, justru di Finland peletak pertama fondasi dari pendidikan, di mana pendidikan dasar dan TK itu justru adalah mereka guru-guru yang profesional, banyak doktor itu yang kemudian mengajar di tingkat fondasi ini. Nah, terbalik dengan di kita ini yang tiba-tiba guru fondasi itu ditanya, ibu-ibu digotek-gotek, ya tidak ada kerjaan, sini, ngajar saja guru TK. Selain juga itu, kesejahteraan guru-guru kita, terutama di TK dan SD ini perlu kemudian kita jamin dan kita kawal bersama. Masyarakat sebagai kontrol sosial itu harus punya empati yang luar biasa, peka terhadap melihat fenomena-fenomena sosial, sehingga seperti Jepang tadi itu, kita bangun Supriani kita bisa tenang mengajar anak didik kita di Indonesia ini menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya. 2045. Oke, terima kasih atas closing statementnya. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, mencari keadilan pasca penangguhan penahanan guru honorer Supriani, ada satu hal yang menjadi pelajaran dalam upaya mencari keadilan ini adalah bagaimana kebijaksanaan seorang hakim untuk melihat secara hati nurani dan berdasarkan apa yang menjadi bukti fakta yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, agar kebijaksanaan itu betul-betul pada rel kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mas Yanto tadi, bahwa mari ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan bagaimana kita melihat pada sifat Tuhan yang Rahman dan Rahim, yang memberikan kasih sayang kepada seluruh umatnya, agar kita menjadi manusia-manusia yang paripurna di masa yang akan datang dan memberikan kemajuan terhadap bangsa ini. Itu saja. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.